Salam olahraga. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan. Perkenalkan anak-anak, nama Bapak Denny Hananto, guru PJOK dari SMP Negeri 27 Surabaya. Pada pertemuan hari ini, Pak Denny akan menyampaikan materi yaitu tentang senam lantai. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, langsung ke materi saja. Materi hari ini adalah senam lantai. Tapi sebelumnya Pak Denny ingatkan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, ingat 3M. Yang pertama, memakai masker ketika kalian bepergian dari rumah. Yang kedua, jaga jarak di luar dengan orang lain. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir. Anak-anak, ketika waktunya olahraga, kalian tidak diperkenankan untuk memakai masker. Ada yang tahu kenapa tidak diperkenankan untuk memakai masker? Ya, betul. Karena ketika kita melakukan olahraga kita menggunakan masker, maka yang terjadi akan menghambat sirkulasi udara yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita melaksanakan aktivitas olahraga. Untuk itu, anak-anak jangan menggunakan masker ketika waktunya olahraga. Bisa dipahami? Kemudian sebelum melakukan olahraga, jangan lupa melakukan yang namanya gerakan pemanasan. Nah, ini biasanya seringkali anak-anak ini lupa. Saking semangatnya, kadang lupa melakukan yang namanya gerakan pemanasan. Ya, supaya apa gerakan pemanasan ini? Iya, benar. Salah satunya yaitu mencegah terjadinya cedera. Bisa dipahami ya. Kemudian ketika kalian melakukan olahraga, jangan lupa memakai seragam olahraga, usahakan supaya ketika kalian berolahraga kalian terasa nyaman. Baik anak-anak, langsung saja ke materi ya. Pada pertemuan hari ini, Pak Denny akan menyampaikan materi senam lantai. Mungkin ada yang tahu? Oh ya, Pak Denny lupa mengingatkan catatannya ya. Catatan kalian disiapkan seperti buku, kemudian pulpen dan lain sebagainya dipersiapkan. Oke, Pak Denny tunggu 5 detik untuk mempersiapkan peralatannya. Silakan diambil atau disiapkan peralatannya. Baik, sudah ya. Langsung saja Pak Denny ke materi, yaitu senam lantai. Ada yang tahu senam lantai itu apa? Ya, senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Nah, senam lantai ini sering juga disebut dengan senam bebas. Kenapa disebut dengan senam bebas? Ya benar, sebab pada waktu melakukan gerakan senam tidak membawa alat atau menggunakan alat. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih.
Selanjutnya, Pak Denny akan menjelaskan rangkaian senam lantai. Mungkin ada yang tahu apa sih rangkaian senam lantai itu? Ya, rangkaian senam lantai penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Pada gerak rangkaian ini, pesenam akan melakukan unsur gerakan seperti mengguling, kemudian melenting, keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah pada gerakan senam lantai. Itu tadi pengertian dari rangkaian senam lantai. Baik anak-anak, Pak Denny akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hal yang harus diperhatikan saat ingin melakukan olahraga senam lantai. Ayo, apa saja? Ya, dicatat ya. Yang pertama, yang seperti Pak Denny jelaskan di awal, jangan lupa melakukan yang namanya gerakan pemanasan. Karena gerakan pemanasan ini sangat penting, ya, berkaitan dengan kesiapan otot ketika kita melakukan gerakan. Kemudian hal yang harus disiapkan yaitu matras, ya. Siapkan matras, taruh matras di atas lantai, usahakan penempatannya yang benar, jangan sampai miring, ya. Kemudian setelah matras disiapkan, ya, biasakan ketika melakukan gerakan senam lantai ini dari yang mudah dulu, kemudian bertahap ke yang bawah. Dan yang paling penting, ketika kalian melakukan senam lantai ini harus ada pengawasan. Baik anak-anak, akan Pak Denny lanjutkan di segmen selanjutnya, ya. Pak Denny akan nanti lanjutkan tentang macam-macam gerakan senam lantai, ya, seperti roll depan, kemudian roll belakang, ya. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di rumah ilmu. Kembali lagi di rumah ilmu. Baik anak-anak, di segmen kedua ini Pak Denny tidak sendirian. Dalam pembelajaran video senam lantai ini, Pak Denny ditemani temannya Pak Denny. Perkenalkan. Baik, nama saya Bu Delila dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Ya, selamat bergabung Bu Delila, ya. Ya, baik anak-anak, di segmen kedua ini Pak Denny dan Bu Delila akan mempraktekkan macam-macam senam, yaitu senam lantai. Ada apa saja macam-macam senam lantai? Ya, salah satunya adalah gerakan roll depan. Baik anak-anak, mari langsung saja kita praktekkan macam gerak senam lantai yang pertama, yaitu roll depan. Siapkan dirinya, mungkin kalau di rumah punya matras atau tempat tidur, ya, bisa dipakai untuk sebagai matras. Dan kalau ada pendamping, ya, teman atau orang tua bisa untuk mendampingi. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian melakukan ada pendampingan untuk mencegah terjadinya. Baik anak-anak, langsung saja ya kita praktekkan gerakan roll depan. Posisi pertama atau posisi awalan adalah berdiri tegak, ya, pandangan ke depan. Jadi paham ya. Kemudian selanjutnya adalah posisi jongkok. Ya, seperti ini anak-anak ya. Jadi posisi
Jongkok, relax saja, nggak usah tegang-tegang ya. Jangan tegang. Kemudian posisi selanjutnya, tangan diletakkan di matras. Sejajar, kemudian pandangan ke depan, usahakan dagu ini menempel pada kami ya, ini seperti ini ya. Ini menempel ya. Jadi paham ya anak ya. Kemudian posisi selanjutnya adalah pinggul agak diangkat. Nah, seperti ini ya. Pinggul agak diangkat. Kemudian gerakan selanjutnya adalah langsung saja ya. Langsung posisi mengguling ke depan ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika sudah posisi pinggul diangkat, itu posisi menandakan kalian siap untuk mengguling ke pandangan akhiran adalah bisa dipahami atau diulang lagi anak-anak ya. Ya, saya ulangi lagi untuk gerakannya. Sudah? Menghadap ke? Ya, sekarang menghadap ke arah yang berlawan. Oke, saya ulangi lagi. Posisi awalan adalah berdiri tegak. Dilanjutkan posisi kedua, jongkok ya, jongkok. Kemudian tangannya menempel pada matras, dagu menempel pada dada. Ya. Kemudian gerakan selanjutnya adalah pinggul diangkat. Nah, seperti ini ya. Nah, gerakan selanjutnya langsung saja posisi langsung digulungkan ke depan. Ya. Bisa dipahami ya? Baik anak-anak, itu tadi gerakan roll depan secara dasar. Untuk yang mungkin ada kalian yang lebih mahir ya, gerakannya tidak perlu pakai dengan posisi jongkok. Langsung ketika posisi berdiri nanti bisa langsung berdiri. Tapi saya tekankan lagi untuk ketika kalian berguling ya, posisi ketika jatuh ya, bukan kepalanya. Ya, catatan ya. Ketika jatuh ke matras, itu yang jatuh pertama kali bukan kepala. Ya, itu adalah bagian tengkuk. Ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi ketika kalian jatuh, jadi yang jatuh pertama kali apa anak-anak? Ya. Baik, langsung saja kami praktekkan ya. Kalian ikuti dengan baik. Ya, sudah jelas ya. Oke. Posisi awalan anak-anak ya, berdiri. Ya. Kemudian yang kedua, langsung posisi tangan di bawah. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Nah. Bisa dipahami anak-anak ya, sambil berdiri pipinya mungkin posisinya kurang jelas. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya adalah ingat ya, ini adalah ketika jatuh atau berguling ke depan. Ketika jatuh, yang jatuh pertama apa anak? Ya benar, adalah bagian tengkuk, bukan kepala. Posisi gerakan selanjutnya langsung jatuh dan berguling ke depan. Nah, seperti ini. Ya, bisa dipahami anak-anak? Oke, saya kira kalian bisa memahaminya dan mungkin kalian sudah mempraktekannya di rumah. Anak-anak, di segmen kedua ini mungkin cukup. Nanti pembelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby di rumah, tetap di rumah ini. Kembali lagi di rumah ilmu. Baik anak-anak, di segmen ketiga ini
Pak Denny akan melanjutkan materinya, yaitu macam senam lantai yang selanjutnya, yaitu kebalikan dari senam lantai yang pertama tadi apa? Roll depan. Nah, sekarang balikannya yaitu roll belakang. Ya. Ada yang tahu mungkin roll belakang itu apa? Ya, benar. Jadi untuk roll belakang ini adalah gerakan senam lantai ya, yang digerakkan mengguling ke belakang. Intinya seperti itu anak-anak ya. Oke. Nanti biar Bu Delila yang jelaskan, nanti yang mempraktekannya adalah Pak Denny. Tapi sebelumnya anak-anak dipersiapkan dulu untuk kalau di rumah punya matras atau tempat tidur yang mungkin di depannya televisi atau laptop disiapkan. Ini untuk mempraktekkan gerakan senam lantai itu. Dan jangan lupa anak-anak tetap dalam kondisi pengawasan ya, dalam artian ketika kalian di rumah ada saudara atau orang tua, jangan lupa untuk membantu atau mengawasi kalian ketika kalian menggerakkan gerakan jadi paham ya. Oke, baik, sekarang Pak Denny akan mempraktekkan dan Bu Delila akan menjelaskan step by step tentang gerakan roll. Sudah siap? Ya, kita mulai ya. Baik anak-anak, kita mulai memperagakan roll belakang atau back roll ya. Oke, usahakan untuk posisi pendamping itu berada di sebelah kiri atau kanan. Jadi supaya tidak menghalangi siswa atau yang melakukan seperti itu. Jadi posisikan yang mendampingi di sebelah kanan dan kiri. Oke? Baik, kita mulai ya. Untuk back roll, step yang pertama adalah jongkok. Nah, posisi jongkok seperti ini. Kemudian usahakan tangan berada di samping telinga. Nah, di atas pundak ya. Sebelah telinga masing-masing kanan dan kiri, kemudian di atas pundak. Posisi kakinya jongkok dan rata. Bisa dilihat ya nak. Bisa dilihat contohnya. Kemudian untuk tumpuan pertama yang digunakan atau yang menyentuh matras ini nanti adalah pantat ya. Yang digunakan untuk tumpuan pertama dalam back roll atau dalam roll belakang adalah pantat seperti ini. Nah, posisi kaki masih rapat, kemudian yang menyentuh matras adalah pantatnya, dan kemudian punggung bagian belakang juga menempel sampai dengan teluk anak. Bisa dilihat. Oke, coba diulang. Baik anak-anak, kita melangkah ke step berikutnya ya, step yang ketiga. Nah, setelah posisi terakhir seperti ini, kemudian jatuhkan badan. Yang ketiga adalah melecutkan kaki dan menggelingkan badan ke belakang. Bisa dicontohkan Pak Denny? Perhatikan ya anak-anak. Perhatikan anak-anak ya. Nah, seperti ini. Jadi kembali ke posisi awal jongkok, kemudian Bisa dipahami? Mungkin anak-anak sudah paham dari saya. Karena anak-anak masih posisi badannya kan masih itu dibelah, masih kaku. masih kaku. Perlu ini ya, perlu apa namanya, pemanasan yang banyak untuk kelentukannya. Iya. Seperti itu. Bisa dipahami anak ya? Iya, anak-anak. Untuk gerakan roll belakang ya benar ya. Roll depan dan roll belakang. Baik anak-anak, itu tadi gerakan senam lantai roll depan dan roll belakang ya. Jadi kedua gerakan tadi mungkin sudah kalian coba di rumah ya. Untuk selanjutnya nanti akan Pak Denny ulas lagi. Mungkin anak-anak biasanya ada yang lupa Bu. Iya. Jadi kita ulas sedikit lagi supaya jika ada anak-anak yang baru bergabung bisa memahami. Iya. Oke. Ya, yang pertama tadi senam lantai bermacamnya apa? Roll depan,
depan ya. Bisa diulas sedikit mungkin Bu Delila untuk gerakan roll depan itu tadi stepnya bagaimana, langkah-langkahnya. Oke, diperhatikan anak-anak ya. Untuk roll depan ya anak-anak, ini perhatian khusus. Jadi roll depan itu yang dijatuhkan ke matras bukan ini ya, maksudnya bukan ubun-ubun, tetapi tepuknya. Nah, Bagian sini Bu ya. iya bagian ya. belakang Pak. Iya, Jadi iya. kenapa kok banyak yang sakit saat melakukan roll depan, kemudian pusing seperti itu. Nah itu ternyata Karena salah jatuhnya pertama. Nah perkenaannya salah. Diperhatikan anak ya. Jadi yang benar ketika jatuh pertama Adalah tengkuk ya. bagian tengkuk. Ya. Jangan sampai keliru. Kemudian untuk roll belakang nih, apa nih Pak? Kendalanya roll belakang apa? Kalau di roll belakang tadi kendalanya ketika lecutan ya. Lejutan ya. Lecutannya. Jadi anak-anak catatan supaya kalian melakukan roll belakangnya itu mudah ya. Jadi ketika kalian posisi awal ya, ambil posisi awal kemudian jatuh, itu usahakan melecutnya di powernya dimaksimalkan ya. Satu kali lejutan ya Pak? Satu kali lecutan ya. Dan ini kendalanya untuk melakukan roll depan dan roll belakang ini kebanyakan takut Pak. Iya, biasanya seperti itu. Gak berani. Dan mungkin kebanyakan seperti mungkin belum ada pendampingan. itu. Bisa juga. Jadi itu makanya fungsi dari pendampingan itu Salah seperti satunya seperti itu. jadi untuk mengarahkan, kemudian untuk membackup. Nah seperti itu kan. Jadi Iya. samping-samping atasnya harus ada pendamping seperti itu. Nah ini poin penting ya anak-anak. Jangan lupa untuk kalian catat dan kalian baca. Nah seperti itu. Dan Selanjutnya adalah penugasan ya. Jadi kalian kan tadi sudah memperhatikan dan mempraktekkan macam gerakan senam lantai. Nah, sekarang waktunya penugasan. Untuk penugasan nanti Bu Delila, anak-anak disuruh memperagakan dan memfoto. Jadi nanti tugasnya adalah foto kolase dari rangkaian atau langkah-langkah gerakan senam tadi. jadi bukan video ya, Bukan tapi video, foto. tapi foto kolase. Iya. Dan untuk pengumpulan tugasnya Bu Lina, yaitu nanti dikumpulkan di guru PJOK kalian masing-masing ya. Bisa mungkin lewat internet ya atau lewat WA. Nanti kalian koordinasi dengan PJOK-nya masing-masing. Siap. Oke, Bu Delina, untuk materi hari ini mungkin cukup ya. Anak-anak, Pak Denny dan Bu Lina mengingatkan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Yang pertama, gunakan masker ketika kalian berpergian dari rumah. Yang kedua apa, Bu Lina? Yang kedua adalah sering-sering mencuci tangan apabila dari luar ya Pak. Ya. Dari luar masuk ke rumah jangan lupa cuci tangan minimal 20 detik dan menggunakan sabun tentunya ya. Ya. Dan yang ketiga, jaga jarak. Ya. Ini seperti saya dan Pak Denny ini ya. Ini jaga jarak ya. Kemudian yang paling penting ketika kalian melakukan olahraga, nah ini Bu, yang ketika melakukan olahraga harus tidak dianjurkan kalian memakai masker. Karena kenapa? Ya, karena dapat mengganggu sirkulasi udara yang masuk ke dalam. Baik anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah.